Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhotijah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM 2088 2011 A 225895 kelas 4A. Kali ini saya akan mengaitkan teori feminisme dan juga unsur-unsur ekstrinsik dari novel atau film yang saya lihat atau yang saya amati, yaitu Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Fenomena kehidupan itu beraneka ragam, baik yang mengandung aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, kemanusiaan, keagamaan, moral, maupun gender. Adanya daya imajinatifnya, berbagai realitas kehidupan yang dihadapi sastrawan itu diseleksi, direnungkan, dikaji, diolah, kemudian diungkapkan dalam karya sastra yang lazim bermediumkan bahasa. Al-Ma'ruf 2012. Selanjutnya, novel merupakan bentuk karya sastra yang sekaligus disebut dengan karya sastra fiksi. Novel berasal dari bahasa Itali, yaitu novella, yang dalam bahasa Jermannya disebut dengan Novelle. Secara harfiah, novela berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Pendapat ini dikemukakan oleh Abrams dalam Nurgiantoro 2007. Novel itu dibangun melalui beberapa unsur seperti plot, tema, penokohan, dan latar. Secara umum, unsur-unsurnya lebih lengkap daripada unsur-unsur yang membangun cerpen. Karya sastra di dalamnya terdapat amanat maupun nilai-nilai yang dapat memotivasi pembacanya. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembaca secara psikologis. Novel mampu menghadirkan perkembangan suatu karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa rumit yang terjadi beberapa tahun silam secara lebih mendetail. Stanton 2007. Sedangkan feminisme itu sendiri merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran perempuan, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan mereka sendiri baik di dalam maupun di luar rumah. Keinginan perempuan dari kalangan atas, menengah, dan bawah yang menemui kesadaran tidak mendapatkan hal seperti halnya laki-laki, berusaha untuk membebaskan dari rasisme, stereotip, hegemoni, dominasi, dan kekerasan. Ada usaha untuk perempuan mendapatkan hak-hak sebagai manusia dengan menuntut emansipasi. Perbedaan gender mempunyai keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, ruang lingkup studi cukup luas, meliputi banyak hal baik yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan pribadi maupun dalam hal interaksi dengan orang lain. Ketidakadilan gender inilah yang digugat ideologi feminis. Feminisme merupakan sebuah ideologi yang berangkat dari suatu kesadaran akan suatu penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat di tempat kerja ataupun di dalam konteks masyarakat secara makro, serta tindakan sadar baik oleh perempuan untuk mengubah keadaan tersebut. Novel Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar karya Albertine Indah yang diadaptasikan kisah nyata perjuangan Mary Riana. Mary Riana memiliki sebuah impian yang sama dengan apa yang diimpikan oleh orang lain, yaitu sukses. Akan tetapi, usaha yang dilakukan oleh Mary bisa dikatakan lebih gigih dibandingkan orang lain, dengan penuh rintangan tentunya. Mary Riana sukses pula di negeri tetangga, yaitu di Singapura. Mary Riana lahir di keluarga sederhana. Ayah Mary adalah seorang pembisnis, sedangkan ibu Mary adalah ibu rumah tangga. Mary adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Perjalanan hidup Mary di Singapura berawal terjadi ketika kerusuhan besar di Jakarta tahun 1998 karena tragedi Trisakti. Pada saat itu, Mary adalah seorang anak SMA yang memiliki keinginan untuk kuliah di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Elektro. Akan tetapi karena adanya kejadian tragedi Trisakti membuat keinginannya runtuh.
Ayahnya mengirimnya ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan di sana. Mary mulai menjadi mahasiswa di Nanyang Technological University atau NTU, jurusan Electronics Engineering atau IEE pada tahun 1998. Mary ke Singapura tanpa adanya persiapan yang matang, yang membuat Mary memiliki hutang pada kampusnya sehingga harus dilunasi pada saat ia lulus nanti. Karena ia tidak ingin hanya mengandalkan uang kiriman dari orang tuanya, Mary pun mencari penghasilan dengan bekerja, mulai dari membagikan brosur di jalan sampai menjaga toko roti, serta menjadi pelayan hotel pun sudah ia lakui. Dan pada saat itu gaji yang diterimanya pun tidak seberapa. Karena ia menyadari tidak adanya perubahan pada hidupnya, Mary pun mencoba merubah hidupnya dengan mengejar mimpinya. Saya membuat resolusi ketika ulang tahun ke-20. Saya harus mempunyai kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun. Dengan kata lain, harus menjadi orang sukses. The lowest point in my life membuat saya ingin mewujudkan mimpi tersebut, ujar Mary. Mary ingin memulainya dengan membuka bisnis, akan tetapi karena ia tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis, Mary memulai mencoba mengikuti berbagai seminar bisnis di sana serta ikut bergabung dalam organisasi mahasiswa yang berhubungan dengan bisnis. Setelahnya, Mary memulai bisnisnya dari bisnis MLM sampai mencoba bermain saham. Walaupun pada akhirnya ia mengalami kegagalan, Mary tidak pernah menyerah. Ia meneruskan usahanya dan beruntungnya ia memiliki partner yang setia memberikan semangat serta motivasi kepada Mary. Kutipan di bawah ini menggambarkan perjuangan dari tokoh Mary Riana menjadi anak muda dengan penghasilan lebih dari $1 juta pada usia yang menginjak 26 tahun. Kerja keras yang ia lakukan membawa hasil yang nyata dalam kehidupannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa usaha pelan-pelan yang dirintisnya mengantarkannya kepada masa depan yang sungguh cemerlang. Proses dalam ketekunan menjalankan pekerjaan demi pekerjaan itu kemudian secara alamiah mengajarkan aku tentang 3 hal dalam perjuangan tekad yang kuat, strategi yang terarah, dan kedekatan kepada Tuhan. 3 hal itu kemudian menurunkan lagi anak-anak sikap yang semuanya mengacu pada satu idealisme. Jika kita bekerja keras dengan cara yang baik, niat yang baik, dan tekad yang baik, kita bisa meraih impian. Mary Riana, Mimpi $1 Juta 2012, halaman 12. Mary merupakan seorang perempuan yang pantang menyerah, kuliah sambil bekerja untuk memenuhi hidupnya selama menjalani studi di NTU. Disinilah nilai lebih seorang perempuan yang tidak kalah dengan pria. Perempuan juga dapat bekerja untuk membiayai hidupnya. Mary sudah tidak memikirkan apa kata orang, berpikir bagaimana cara menambah uang sakunya agar ia tetap bisa bertahan hidup di Singapura. Bekerja adalah jalan salah satunya yang dapat membantu kondisi finansialnya. Dengan uang saku $10 seminggu, apabila ia tidak melakukan apapun maka keadaan tak akan berubah. Hanya dirinya lah yang mampu mengubah keadaan. Walau hanya bekerja sebagai pembagi brosur yang dipandang sebelah mata, ia tetap melakukan pekerjaannya dengan tekun. Karena menurutnya bekerja sebagai pembagi brosur bukanlah pekerjaan yang tercela. Hak-hak perempuan terbatas, dianggap hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat domestik. Berbeda halnya dengan Mary Riana. Ia sebagai pelopor untuk perempuan agar bisa bergerak bebas. Mary telah membuktikan keberhasilannya saat ia pulang ke Indonesia. Diundang untuk berbicara di depan ribuan orang karena prestasinya yang menakjubkan. Ketika ia sudah mencapai apa yang ia inginkan, ia juga melakukan kegiatan sosial. Mary berkolaborasi dengan sebuah institusi diri dan memberikan kursus pengembangan diri untuk meraih kesuksesan. Ia ingin perempuan-perempuan lainnya dapat mencapai kesuksesan seperti pencapaiannya saat ini. Nilai feminisme berhubungan dengan peran perempuan dalam masyarakat dan ranah publik. Perjuangan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, komunikasi di luar ranah domestik, ikut serta dalam organisasi. Mary terjun dalam dunia berbekal keberanian yang muncul dalam dirinya sendiri. Maka dengan keberanian ia bisa melakukannya.
ia tidak pernah terpikirkan. Novel Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar ini di dalamnya terdapat hubungan lingkungan sosial. Makhluk sosial memiliki ketergantungan di lingkungannya. Hubungan dengan lingkungannya ialah hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam novel Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar karya Albertine Indah terdapat juga nilai moral yang dapat kita ambil, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosialnya. Wujud hubungan manusia dengan manusia lingkup sosial meliputi peduli sesama, berterima kasih, menghargai orang lain. Ujian dikam itu sangat dramatis. Aku dan Alfa akan menerapkan cara eliminasi akan mengumpulkan mereka dan mengatakan si A atau si B tidak lulus dan dipersilahkan kembali. Momen menegakkan itu benar-benar dramatis. Banyak yang menangis, bahkan ada seorang perempuan dari Beijing yang tidak mau bergerak dari tempat duduk. Ia memohon untuk diberikan ujian satu kali. Kutipan di atas menunjukkan sikap menghargai dari tokoh Mary Riana dan Alfa yang memberikan kesempatan kepada perempuan dari Beijing yang memohon untuk diberikan ujian satu kali lagi. Memberikan waktu seseorang untuk memutuskan sebuah tindakan terhadap orang lain, tetapi dia tidak menunjukkan kegigihan menjadi seorang sales, pada akhirnya ia tidak lolos. Betapa orang lain pada umumnya menginginkan diberikan semangat. Novel Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar karya Albertine Indah merupakan salah satu novel bestseller di tahunnya. Sebuah novel yang mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita yang sangat menggugah dari mahasiswi berkantong pas-pasan meraih penghasilan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Berdasarkan hasil analisis terhadap penggalan teks di atas di dalam novel Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar karya Albertine menemukan beberapa jenis feminisme liberal yang terdapat di dalam novel tersebut. Jenis feminisme liberal ini membahas tentang kurang kesempatan pada kaum wanita dalam mendapatkan, khususnya di bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik setara dengan laki-laki. Jenis feminisme liberal ini membahas tentang kurang kesempatan kepada kaum wanita dalam mendapatkan, khususnya di bidang pendidikan, pekerjaan, politik yang setara dengan laki-laki. Seharusnya di era globalisasi saat ini, perempuan juga bisa dan mampu bersaing dengan laki-laki dalam bidang apapun apabila diberi kesempatan dan kepercayaan. Pesan untuk kaum perempuan agar dapat mempelajari apa itu feminisme. Karena melalui feminisme, wanita dapat mengerti bagaimana sebuah perjuangan meraih hak menuju wanita yang mandiri, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam berprestasi tanpa meninggalkan sisi feminitasnya sebagai seorang perempuan. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.